Kemerdekaan orang Papua di dalam doa. Kebebasan dalam mengungkapkan pikiran dan pendapat adalah hak setiap orang atau kelompok. Ekspresi itu adalah untuk memperoleh pengakuan akan hak hidupnya di mata orang lain, kelompok masyarakat, institusi, penguasa, dan bahkan dunia. Ini adalah hak pemberian Tuhan. Semenjak Papua masuk ke dalam NKRI, semangat dan tekad memperjuangkan kemerdekaan tercetus dan berjalan sampai saat ini. OPM, Organisasi Papua Merdeka. Mereka buah dari semangat dan tekad nilai perjuangan itu. Berbagai aksi dan tindakan kelompok-kelompok penuntut hak dan para aktivis kemanusiaan begitu mengalir deras dan sangat sulit untuk dibendung. Pada prinsipnya, perjuangan kemerdekaan orang Papua merupakan cara untuk menarik perhatian dan dukungan akan hak hidup yang sedang menuju pada pemunahan rasnya. Ekspresi hati dan pikiran orang-orang Papua menuntut kebebasan haknya dari Indonesia yang dari dahulu sampai sekarang ini dipahami sebagai penjajah untuk mengembalikan kedaulatan atas negerinya sendiri. Hal itu tergambar jelas pada semangat para martir perjuang Papua yang telah gugur di medan perjuangan. Ekspresi hati dan pikiran bukan hanya dalam bentuk perjuangan fisik, tetapi dalam berbagai macam bentuk yang dilakukan. Misalnya dalam bentuk seni budaya, Android, AP bersama grup membesar melantungkan perasaannya lewat lagu dan tari tentang perjuangan ini. Selain itu, satu bentuk ekspresi hati orang Papua terhadap jati dirinya tergambar jelas di dalam setiap doa kepada Tuhan. Doa merupakan sarana primer orang Kristen Papua dalam mengungkapkan penderitaan, ketidakadilan, ketidakbenaran, dan ketidakjujuran yang dilakukan penjajah Indonesia. Saya pernah bertemu dengan masalah-masalah yang terjadi. Dia merupakan salah satu dari sekian banyak perempuan Papua yang telah mengabdikan dirinya dalam perjuangan Papua Merdeka. Sang ibu itu kini telah berusia 80 tahun. Kulit tubuhnya telah menjadi kendor serta rambut di kepalanya pun telah berubah. Semenjak saya masih muda, saya rindu sekali agar tanah Papua ini harus cepat merdeka. Waktu kami naikkan bendera di tanah Papua untuk pertama kalinya itu, kami menangis dan bertanya kepada Tuhan dalam doa, kapan Tuhan tanah Papua ini bisa tersenyum? Andai kata sekarang ini bangsa penjajah Indonesia ini kasih kemerdekaan untuk kami, mungkin saya akan terbang seperti burung surga, yaitu cendrawasih yang terbang bebas, menyanyi tentang nyanyian kebebasan. Demikian tutur ibu ini. Diskusi kami begitu hangat dan menarik sampai sang aktivis perempuan laki-laki Papua ini sesekali mengusap tetes air matanya yang mengalir pada kerutan pipinya. Pendeta, katekis,
Pokoknya hamba-hamba Tuhan, kami semua orang Papua sudah bisa lagi berjuang dengan kita punya kekuatan sendiri. Kita harus setia berdoa dan minta Tuhan Yesus kasih kekuatan agar kita bisa pakai untuk berjuang untuk dapat merdeka. Sebab hanya dengan doa, kebersamaan, dan selalu punya semangat dalam perjuangan ini, kita pasti merdeka. Seperti kata Otto dan Geisler saat mereka dua mendarat di Pulau Mansinam. In Gottes Braten Wirdas Land, dalam nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Menjadi perjuangan kemerdekaan ini kita harus dan tetap harus landasi dengan nama Tuhan. Nama yakin kita pasti merdeka ya. Sekarang mana? Sekarang mama sudah tua. Mungkin saya tidak bisa ikut tersenyum dengan kamu yang kelak menikmati kebebasan itu, tapi yang penting saya sudah ikut berjuang. Walau dalam doa di usia sejak ini, saya tidak tahu kapan aja menjemput saya, tapi saya akan selalu berdoa untuk perjuangan Papua merdeka sampai maksud Tuhan terjadi. Tutur ibu dengan suara yang gemetar karena tangisannya. Oleh karena waktu sudah mulai malam, saya dan aktivis yang ada di tanah Papua ini mengakhiri ceritanya. Namun sebelumnya mengakhiri cerita itu, saya mencoba menulis sebuah syair lagu dengan judul Kapan Papua Tersenyum dan memperdengarkan di depan aktivis Papuana itu. Bila nanti kulihat dalam hidupku, bila nanti ajaib Tuhan terjadi, hati ini terbang bagi burung surga kapan Tuhan. Bila nanti kulihat kasih sayangmu, bila nanti ajaibmu menghampiriku, nafas ini rindu tersenyum abadi. Kapan Tuhan, kapan lagi kebebasan akan terjadi? Kapan lagi nafas kami tersenyum? Cukup sudah derita yang ku alami, cukup sudah ku melangkah jauh. Kapan lagi, kapan Tuhan, kapan lagi Papua tersenyum? Sentani media ya Tuhan. Tentang kemerdekaan orang Papua seiring berjalannya waktu semenjak 1965 OPM tercetus dan mulai bergerak memperjuangkan hak kemerdekaannya. Di depan mata Indonesia, orang-orang Papua setia berdoa dan bertanya kepada Tuhan tentang kapan kebebasan itu diraih. Institusi gereja yang pada waktu itu bergerak mendukung hak hidup penduduk Papua adalah GKI di tanah Papua, Gereja Kristen Injil di New Gaunia, dicap sebagai gereja OPM yang membonceng pergerakan Papua merdeka. Banyak guru-guru YPPK, GKI di tanah Papua harus menjadi korban kekerasan dan pembantaian. Akibatnya peran serta GKI demi kemanusiaan manusia Papua tidak berjalan semaksimal karena tekanan politik Indonesia. Tanah Papua pada waktu itu demi keselamatan hidup manusia Papua dari pembantaian massal Indonesia harus mengorbankan kemurnian hatinya untuk merdeka.
Papua dalam keadaan terpaksa masuk NKRI dalam kondisi karbit. Pengalaman sejarah masa lalu itu membuat berbagai institusi gereja di Papua begitu hati-hati dalam menentukan sikapnya terhadap politik yang terjadi di Papua. Beberapa tahun terakhir ini GKI bersama gereja-gereja Kristen lainnya mulai gencar bersuara tentang hak asasi manusia Papua di depan pendengaran Indonesia. Seorang aktivis gereja yang dengan lantang bersuara tentang hak hidup manusia Papua harus mendapat tekanan dari pihak penguasa. Apakah gereja harus diam? Oh, tidak sama sekali. Gereja Kristen dan umatnya di Papua hingga saat ini tetap berjuang melawan ketidakadilan yang sedang berlaku di atas tanahnya. Walaupun sungguh sulit untuk seorang hamba Tuhan, pendeta, mendoakan perjuangan Papua merdeka di atas mimbar-mimbar gereja, tetapi pokok doa itu tetap terukir di dalam mezbah Allah. Walau tak terucap, doa tentang Papua merdeka di kalangan orang asli Papua tidak pernah berhenti, seperti tutur seorang aktivis perempuan. Doa orang asli Papua tentang sebuah kemerdekaan tetap berkumandang, baik dalam bentuk nyanyian, tari, dan simbol-simbol berbagai budaya Papua, tetap dikumandangkan ke surga sampai Tuhan bertindak menjawab. Bila nanti Anda menyanyikan lagu-lagu hasil karya, mazmur dan nyanyian rohani, suara gembira, seruling mas, dan bila membaca buku Kota Mas, tentunya Anda akan menjumpai di dalam karya termas Syur, tokoh pendidikan Papua ini, sebuah harapan akan kebebasan di atas negeri matahari terbit. Papua itu doa orang asli Papua. Amin.